Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sandra Ayuning Tias, guru dari SMA Negeri 2 Limpoto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 2295225. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, submateri Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Berikut video ukin saya, selamat menyaksikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Ya. Meskipun sudah siang, tapi semangatnya harus semangat pagi ya. Ya. Nah, sebelum itu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak. Sehat semua ya? Ya. Karena ini sudah siang, biasanya kalau jam-jam seperti ini itu kalian sudah mulai malas belajar di dalam kelas, sudah ada yang mengantuk. Di sini ada yang sudah mengantuk? Tidak. Oke, supaya lebih semangat, kita awali dulu ya. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, silakan Fadli. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, apa manfaatnya kita memulai segala sesuatu itu dengan berdoa? Perlu ya, agar apa? Agar aktivitas yang kita lakukan bisa mendapatkan keberkahan dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Apalagi untuk kalian ya, tidak sia-sia kalian datang ke sekolah untuk belajar, supaya apa yang ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna untuk kalian. Oke ya. Nah, sekarang supaya lebih semangat, ini sudah rapi semua ya? Kemejanya semua yang laki-laki sudah berada di dalam? Oke, bagus. Tingkatkan ya, harus dipertahankan seperti itu terus. Oke? Nah, sekarang supaya lebih semangat, Oke, baik. Ada yang Ibu lupa, hari ini kehadirannya hadir semua ya? Hadir semua ya? Oke. Nah, jadi Ibu tidak perlu lagi mengambil absen karena semuanya sudah hadir. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi dan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya. Lagunya berjudul Bangun Pemuda dan Pemudi. Untuk itu boleh semuanya berdiri dulu. Semua di sini ada juga lirik lagunya, jadi harus menyesuaikan ya. Semuanya harus bernyanyi. Yang tidak bernyanyi akan Ibu suruh minta untuk bernyanyi sendiri di depan kelas. Oke? Tangan bajumu suci, Oke, cukup. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Karena tadi masih kurang semangat, coba kalian masih ingat dengan tepuk semangat? Ya. Jadi kalau Ibu beri aba-aba tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, begitu ya? Oke ya, seperti itu. Oke, bisa? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, oke, karena sudah semangat semuanya, sudah bisa kita masuk pada pembelajaran hari ini? Bisa ya? Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, coba kalian masih ingat dengan materi kita di pertemuan sebelumnya? Materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Apa, Jufri? Oke, pembagian wilayah kekuasaan negara. Nah, itu adalah materi pokoknya masih tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu adalah submateri pertama, yaitu pembagian wilayah kekuasaan negara. Nah, hari ini adalah submateri kedua, yaitu ini ya, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ini tujuan pembelajarannya ya, bisa kalian baca ini? Bisa? Menjawab ya sudah tidak semangat. Bisa? Oke, tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan Sandi, apa yang tertulis di sini? Membedakan penduduk dan bukan penduduk. Oke, membedakan penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua, coba ramai-ramai. Yang kedua apa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pada hari ini. Nah, ini adalah yang namanya ini kan PowerPoint. Jadi hanya ada poin-poin materi yang akan Ibu tampilkan di sini. Untuk bahan ajarnya, Ibu sudah kirimkan di pertemuan sebelumnya kan? Materi kita hari ini sudah Ibu kirimkan bahan ajarnya di grup WA kalian. Jadi kalian bisa membacanya. Jadi hari ini Ibu hanya menampilkan poin-poin materinya. Oke? Nah, di sini yang pertama kita harus ketahui dulu. Penduduk dan warga negara Indonesia. Kemudian yang berikut apa? Asas-asas kewarganegaraan. Apa saja asas yang digunakan di Indonesia? Yang ketiga, syarat menjadi warga negara. Apa itu WNI? Dan penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kalian sekarang warga negara Indonesia? Sudah sah menjadi warga negara? Apa? Yang menjawab belum, kenapa? Belum memiliki identitas, yaitu KTP. Syarat mendapatkan KTP harus berumur 17 tahun. Ada di sini yang sudah berumur 17? Tahun depan ada yang sudah berumur 17? Oke, jadi itu ya. Jadi kalian belum mendapatkan identitas penduduk. Oke, setiap orang yang sudah berarti betul ya, setiap orang yang sudah berusia 17 tahun pasti memiliki kartu tanda penduduk. Seperti gambar di samping, apakah kalian sudah tahu sebenarnya siapa saja yang tergolong ke dalam penduduk itu? Apa bedanya dengan warga negara? Mari kita temukan jawabannya di materi kali ini. Jadi penduduk dan warga negara itu sama atau berbeda? Di sini kan dituliskan apa bedanya? Mari kita apa bedanya dengan warga negara. Jadi siapa saja yang tergolong ke dalam penduduk, apa bedanya dengan warga negara? Seperti tadi tujuan pembelajaran di awal kan kalian sudah membaca tadi apa perbedaan penduduk dan bukan penduduk. Apa perbedaan warga negara dan bukan dan warga negara asing. Ini bahan ajar sama seperti yang Ibu sampaikan atau Ibu kirim kepada kalian. Nah, di sini kita pertama dulu melihat apa itu penduduk dan bukan. Bisa dibaca ini dari kejauhan. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap di dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak
bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Itu perbedaan penduduk dan bukan penduduk. Sampai di sini paham? Jadi kalau penduduk itu orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan bertujuan menetap dalam suatu wilayah atau suatu tempat, itu penduduk. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah atau suatu tempat tapi tidak bertujuan untuk menetap. Hanya sekedar beberapa hari atau beberapa bulan seperti itu. Itu ya perbedaan penduduk dan bukan penduduk. Nah, sekarang warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara apa? Coba dibaca. Oke, orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara adalah disebut orang asing atau warga negara asing. Setelah Ibu menjelaskan secara singkat tadi materi tentang perbedaan penduduk dan bukan penduduk, kemudian warga negara dan warga negara asing. Nah, sekarang silakan kalian menyimak video berikut ya. Akan ada video yang menampilkan sebuah kasus seorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Saudara, kami merangkum ada dua kasus polemik kewarganegaraan ganda yang dalam video ini. Pertama adalah kasus angkatan yang dilakukan Joko Widodo sebagai Menteri RI dan sebagai negara pada 27 Juli 2016 lalu. Untuk Anda, saudara, angkatan kita masih memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012, saudara. Angkatan yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat ini dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan tak boleh dilatih sebagai menteri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, syarat menjadi menteri harus warga negara Indonesia. Kemudian kasus kedua, saudara, adalah kasus bupati terpilih saat ini oleh Presiden Jokowi yang pada awal Februari 2021 lalu. Bawaslu Kabupaten Saburai Jua mendapat surat penolakan sampai Duta Besar Amerika Serikat yang menyatakan jika Polynes merupakan warga negara masih memeriksa keabsahan dokumen kewarganegaraan dari Bupati terpilih Saburai Jua Orient Patriot Riwu Kori. Tadi sudah selesai menyimak video ya. Jadi video tersebut ada kasus kewarganegaraan ganda yang tadi ya. Nah, selanjutnya apa? Model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Jadi dalam model tersebut nanti kalian akan dibagi secara berkelompok. Ini kan sudah terbagi ya. Nah, setelah itu kalian nanti akan Ibu berikan sebuah kasus permasalahan. Tadi Ibu sudah tampilkan kan? Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Lalu kalian tentu saja setelah berdiskusi akan presentasi. Nah, karena sebentar mungkin hanya ada 1-2 kelompok yang akan presentasi ya. Karena waktu kita tidak cukup apabila semua kelompok harus presentasi. Jadi di sini penilaian yang Ibu lakukan, selain penilaian individu nanti akan Ibu ambil di akhir pembelajaran, akan ada pertanyaan yang akan kalian kerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Dan ada juga penilaian kelompok yang akan Ibu nilai ketika kalian melaksanakan diskusi kelompok. Ibu akan lihat mana yang aktif dan mana yang hanya duduk santai yang tidak mau bekerja sama dengan teman sekelompok. Oke ya? Nah, sekarang untuk pembagian kelompok, kalian sudah duduk berkelompok, satu kelompok ada 4 orang ya. Ini ada 4 kelompok. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD. Ada yang tahu kepanjangannya LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, ini LKPD-nya ya. Apa yang akan kalian lakukan? Tugas apa yang akan kalian kerjakan hari ini ada di dalam LKPD. Silakan kalian lihat. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD. Ini ada petunjuknya ya. Di situ ada petunjuk juga. Silakan kalian tuliskan nama-nama anggota kelompok kalian pada LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Kemudian kalian baca
soal yang ada di situ. Jangan lupa nanti kalau ada sesuatu yang kurang kalian pahami, bisa langsung ditanyakan ke ibu ya. Atau kalian diskusikan dulu dengan teman-teman kalian, oke? Silakan untuk mengerjakan LKPD. Atau menyelesaikan LKPD ini silakan kalian melihat dalam bahan ajar, yaitu di bahan ajar yang sudah ibu bagikan di pertemuan sebelumnya kan, di handphone kalian masing-masing ada kan bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Kemudian juga di situ ada buku paket. Silakan kalian lihat buku paket, dan kalau misalnya ingin menambah referensi bisa kalian cari jawabannya di internet. Mudah sekali nih ya. Oke. Silakan, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD ini 40 menit ya. 20 menit nanti untuk presentasi. Oke? 40 menit silakan kalian manfaatkan waktunya untuk berdiskusi, karena ini yang kalian kerjakan ada 2 apa di situ kan? Coba diperhatikan. Yang pertama menganalisa kasus. Yang kedua adalah menghubungkan garis kalimat-kalimat yang ada dengan kata kunci yang sesuai. Oke, jadi ada 2 aktivitas yang akan kalian lakukan di dalam LKPD ini. Bisa ya? Ya. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan. Kira-kira apa itu disebut sebagai apa? Oh, ini kalian sudah jawab ya? Yes, yes. Nah, kalau yang kedua ini apa? 2 macam kewarganegaraan sekaligus disebut. Kira-kira ini benar? Menurut kalian jawaban ini benar? Ya. Didiskusikan bersama ini? Ya. Jawabannya dicari di mana? Oh, di buku dan juga di internet ya. Oke. Kalian sebentar siap untuk presentasi? Ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang ini, yang kasus ini diselesaikan ya. Kelompok 2 sudah selesai. Apa ini nak?
tinggal menghubungkan. Kalau yang ini apa? Kalian tahu menjawab soal yang seperti ini? Dipasangkan ya kalimat dengan kata kunci yang benar. Oh, kalau ini dijawab apa? Ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan, disebut apa? Asas sanguinis. Ini kalian cari di mana? Kira-kira jawabannya sudah benar? Cari di ini didiskusikan bersama atau cuma satu orang yang menjawab ini? Diskusi ya. Oke, ada kendala? Tidak ada ya? Kelompok 4 sudah selesai. Oh, masih sedikit lagi ya. Sudah di aktivitas kedua yang memasangkan. Yang mana? Ada yang susah? Tidak ya? Apa? Yang pertama apa yang jawabannya? Oke. Sanguinis. Kira-kira benar ini? Dicari di mana? Didiskusikan tadi? Oke, lanjutkan ya. Sudah selesai. Kalau yang kasus ini sudah dianalisis. Ini nama-nama kelompok dulu. Ditulis dulu. Supaya sebentar ini kan akan ibu ambil nilai. Nama-nama dulu ditulis ya. Fauzia Pot. Berarti tinggal aktivitas kedua ya, yang memasangkan tadi. Oke, lanjutkan nah. Jadi jawabannya silakan kalian lihat di buku paket. Ini kan ada buku, baru ada di bahan ajar yang dibagi di HP. Oke, bisa juga cari di internet untuk lebih memudahkan. Bisa ya? Oke, kira-kira ada kelompok yang sudah selesai? Kita tunggu dulu semua kelompok sudah selesai, baru kita akan mulai presentasi. Halo, sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 4? 3? 2? Sudah, oke. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik, setelah melakukan diskusi, maka langkah selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi kelompok. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, hanya ada kelompok yang mewakili untuk presentasi ya. Karena waktu kita terbatas, tidak cukup untuk presentasi 4 kelompok. Jadi hanya kurang lebih 1 kelompok ya untuk presentasi hari ini. Kira-kira kelompok berapa yang bersedia untuk presentasi? Oke, kelompok 1, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan kelompoknya Martian, Sandi. Kelompok 1 akan presentasi, kelompok lain silakan memperhatikan apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Sebentar, silakan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok 1, dipersilakan ya. Ingat, keaktifan kelompok akan menjadi penilaian juga untuk Ibu. Nanti kelompok yang aktif akan mendapatkan reward. Rewardnya berbentuk apa? Apakah hadiah atau apakah nilai? Tentu saja nilainya akan lebih tinggi daripada anggota kelompok yang kurang aktif. Oke ya? Nah, sekarang kita mendengarkan bersama pemaparan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martian Irmangopa sebagai moderator dari kelompok 1. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami tadi yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Suna. Saya akan membacakan sebuah kasus, yaitu terdapat seorang anak berkewarganegaraan ganda, di mana dirinya mendapatkan kewarganegaraan Jerman karena lahir di Jerman dan kewarganegaraan Indonesia karena sang ibu berasal dari Indonesia. Tetapi saat usia 20 tahun, dia memilih untuk menjadi warga negara Jerman. Alasan utama memilih kewarganegaraan Jerman untuk mempermudah mendapatkan visa saat berpergian ke luar negeri. Artinya, anak tersebut juga kehilangan status kewarganegaraannya Indonesia. Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama,
Apa sebutan kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak tersebut? Jawabannya bipatride. Bipatride adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Bipatride muncul dari orang tua yang berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis dan dilahirkan di negara yang menganut ius soli. Yang kedua, mengapa anak tersebut bisa memiliki kewarganegaraan ganda? Jawabannya, anak tersebut bisa memiliki kewarganegaraan ganda karena anak tersebut lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, yang dimana penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Sedangkan orang tua atau ibu dari anak tersebut berasal dari negara yang menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, yang penentu kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah asas kewarganegaraan yang berlaku di negara Jerman? Ya, jawabannya asas kewarganegaraan yang berlaku di negara Jerman adalah asas ius soli, yakni penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah penyebab anak tersebut kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya? Jawabannya adalah karena setelah anak tersebut berusia 20 tahun, dia memilih untuk menjadi warga negara Jerman, yang dengan kata lain orang tersebut memperoleh kewarganegaraan Jerman dan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia disebabkan atas kemiliknya sendiri. Ya, itulah pertanyaan jawaban dari kami. Selanjutnya masih ada kan yang kedua itu aktivitas kedua. Selanjutnya. Oke, aktivitas kedua akan dilanjutkan oleh Aktivitas kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandi. Nah, jadi karena aktivitas 2 ini adalah menghubungkan ya kalimat dengan kata kunci. Coba permisi. Ini kan. Nah, jadi supaya lebih memudahkan lagi, di sini sudah ada tampilannya. Jadi Sandi, berdasarkan hasil diskusi kelompok, kau tinggal memasangkan di sini kalimat dengan kata kuncinya ya. Ya. Oke, silakan. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan. Jadi sambil dibaca, misalnya yang pertama kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan. Kira-kira jawaban khas kelompok kalian apa? Lalu kamu pasalkan. Oke, dimulai dari yang pertama. Ya. Jadi kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan, yaitu disebut ius sanguinis. Jadi yang kedua, yaitu seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda, yaitu yang ditunjukkan disebut bipatride. Yang ketiga, permohonan pengajuan seseorang yang semula bukan warga negara Indonesia untuk memperoleh status warga negara Indonesia disebut naturalisasi. Yang keempat, mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu negara atau menetap untuk jangka waktu yang lama disebut penduduk. Oke. Oh, itu kan. Yang kelima, penduduk yang sama
sekali tidak mempunyai kewarganegaraan disebut disebut apatride. Apatride. Oke, sekian hasil diskusi kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanyakan pertanyaan ke kelompok 1, yaitu apa dampak seseorang memiliki kewarganegaraan ganda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari pertanyaan dari kelompok 4. Apakah dari kelompok lain ada lagi yang ingin menanyakan? Tidak ada? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang pertanyaannya, apa dampak seseorang memiliki kewarganegaraan ganda? Jawabannya, di mana seseorang tersebut akan mengalami kesulitan dalam menentukan identitas kewarganegaraan yang dimilikinya karena benturan hukum atas asas kewarganegaraan yang berlaku di tempat dia berada. Oke, ditanyakan ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Apakah jawabannya bisa diterima? Oke, berikan aplaus dulu. Tanyakan lagi kalau masih ada pertanyaan. Apa masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya, mengapa di Indonesia memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas? Alasannya karena asas itu ditunjukkan untuk mengakomodir status kewarganegaraan anak berusia di bawah 18 tahun yang memiliki orang tua dengan kewarganegaraan berbeda. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Apakah sudah pas? Terima kasih. Baik, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, berikan aplaus dulu untuk kita semua. Jadi tadi kelompok 1 sudah selesai memaparkan hasil diskusi kelompok mereka dan sudah ada pertanyaan dari 2 kelompok ya, kelompok 4 dan kelompok 3, dan sudah dijawab oleh kelompok 1 dan Ibu perhatikan memang jawaban dari apa yang dijawab oleh kelompok 1 itu memang benar adanya ya, dan pertanyaan juga yang diberikan oleh kelompok 4 dan kelompok 3 memang pertanyaan yang mantap. Oke, sekali lagi berikan aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, sekarang setelah selesai kita berdiskusi kelompok tadi, jadi maka selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulan sekarang, sebelum Ibu memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan dari kelompok 2 ini ya, adik Jupri. Ibu persilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini adalah membedakan antara penduduk dan bukan penduduk, yaitu dilihat dari menetapnya atau tidak orang tersebut dalam suatu wilayah. Yang kedua, yakini warga negara dan bukan warga negara, di mana yang membedakan adalah pengakuan secara hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk teman kalian Jupri. Bagus ya. Jadi tadi berarti Ibu bisa mengambil kesimpulan dari teman kalian. Berarti kurang lebih semua sudah sama seperti Jupri. Jadi dari pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui di mana perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk ya. Di mana yang membedakan itu adalah apa tadi yang disampaikan oleh si Jupri? Tempat tinggal ya.
tempat dan lamanya, apakah menetap atau tidak orang tersebut pada suatu wilayah. Itu perbedaan penduduk dan bukan penduduk. Kemudian juga tadi sudah disimpulkan, jadi menambah apa yang sudah disimpulkan oleh teman kalian Jufri. Jadi materi kita hari ini terkait dengan penduduk dan apa tadi? Penduduk dan warga negara Indonesia. Kemudian kita bisa mengetahui secara bersama-sama asas-asas kewarganegaraan, khususnya asas kewarganegaraan apa saja yang berlaku di Indonesia. Oke ya. Nah, sekarang kita Ibu tanyakan bagaimana kira-kira pembelajaran kita pada hari ini, apakah menyenangkan? Tapi kurang semangat. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Kira-kira apa yang membuat kalian merasa pembelajaran kita pada hari ini itu seru dan menyenangkan? Nah, sebelum itu tadi Ibu perhatikan memang dalam bentuk dalam diskusi kelompok terlihat sangat aktif ya. Semua kelompok Ibu anggap berhasil berdiskusi. Kelompok 1, 2, 3, 4 aktif dalam diskusinya. Apalagi tadi kelompok yang presentasi Ibu berikan 2 jempol. Oke? Oke, bagus ya. Jadi setelah memberikan kesimpulan, tibalah kita sebelum kita mengakhiri seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, akan ada penilaian individu. Tadi kan penilaian kelompok, nah sekarang penilaian individu. Akan Ibu ambil penilaian masing-masing sejauh mana pemahaman kalian terkait materi kita pada hari ini. Ini ada pertanyaan ya. Jadi ini silakan kalian tuliskan di kertas. Ini ada pertanyaannya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud penduduk dan warga negara? Ini mudah sekali. Kalau kalian benar-benar menyimak materi kita pada hari ini, maka kalian mampu menjawab ini. Oke? Jadi setelah membaca pertanyaan ini, Ibu berikan waktu 10 menit boleh ya? Kalian untuk menyelesaikan pertanyaan atau soal-soal berikut. Bisa? Oke, silakan mulai. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mengumpulkan jawaban kalian. Semuanya selesai dalam waktu 10 menit. Berikan aplaus lagi untuk kita semua. Jadi, dengan berakhirnya tadi pertanyaan soal-soal individu, berarti kita sudah masuk pada penghujung pembelajaran atau sudah masuk pada penutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran atau pertemuan kita hari ini, Ibu sampaikan dulu materi pertemuan kita selanjutnya. Masih pada pokok materi yang sama, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan submateri 3, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Oke ya, nah sebentar. Atau sekarang Ibu akan bagikan lagi di grup kelas kalian dalam bentuk WA bahan ajar yang akan kalian baca di rumah ya. Nanti kita akan diskusikan atau akan kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Oke? Boleh ya? Nah, sekarang pembelajaran kita sudah berakhir. Tadi pembelajaran kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Yang memimpin doa tadi masih bisa menutup doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Mulai. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Sekarang sudah waktunya pulang. Silakan pulang ke rumah dengan berhati-hati. Jangan lagi singgah di tempat-tempat lain. Oke? Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.